Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit paru-paru basah. Dalam dunia medis, istilah paru-paru basah biasanya merujuk pada peradangan di paru-paru yang menyebabkan terbentuknya timbunan cairan di jaringan paru. Umumnya kondisi ini bisa menggambarkan beberapa penyakit mulai dari pneumonia akibat infeksi bakteri atau bahkan karena infeksi virus. Paru-paru basah bukanlah kondisi yang bisa disepelekan, terlebih jika dialami bayi, anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah karena bisa saja menyebabkan komplikasi berbahaya. Secara umum, penyakit paru-paru basah dapat dikenali berkat berbagai gejala, seperti batuk kering atau batuk yang disertai dahak berwarna kuning, coklat, hijau, atau kemerahan, nyeri di area dada dan bertambah parah ketika batuk, nafas berat atau terasa sesak bahkan ketika sedang beristirahat, demam, menggigil, dan sering berkeringat, kehilangan nafsu makan, kelelahan atau terlihat tak berenergi, mual, muntah atau diare, dan jantung berdebar. Selain itu, ada juga gejala tambahan paru-paru basah yang muncul sesuai usia pengidapnya, yaitu pada bayi gejalanya bisa batuk atau mungkin tidak terlalu jelas, dan biasanya yang dapat muncul adalah bayi menjadi rewel dan sulit makan atau minum. Pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, nafas bisa menjadi cepat dan berbunyi. Dan pada orang dewasa, gejala tambahannya bisa berupa linglung, mengantuk, bahkan menyebabkan koma. Sementara itu, jenis paru-paru basah bisa dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, transudatif. Jenis ini terjadi ketika kelebihan cairan berupa cairan yang normalnya ada di rongga pleura. Kondisi ini biasanya tidak perlu dikeluarkan kecuali memang kelebihannya sangat banyak. Kondisi paru-paru basah transudatif ini umumnya disebabkan oleh gagal jantung kongestif. Yang kedua, eksudatif. Paru-paru basah eksudatif muncul saat kelebihan cairan berupa cairan atau nanah yang terbentuk dari protein, darah, sel-sel terinfeksi, dan bakteri yang merembes dari pembuluh darah rusak ke pleura. Penyebab kondisi ini umumnya adalah pneumonia dan kanker paru-paru. Kelebihan cairan eksudatif biasanya harus dikeluarkan, namun perlu atau tidaknya juga tergantung pada jumlah cairan dan parahnya peradangan. Kondisi paru-paru basah bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa gangguan medis yang paling umum sebagai pemicu diantaranya adanya kebocoran dari organ lain, kanker, infeksi, mikoplasma, penyakit autoimun, dan pneumonia aspirasi yang terjadi akibat masuknya benda asing seperti cairan lambung, makanan, atau air liur ke dalam saluran pernapasan. Benarkah hal-hal berikut menyebabkan paru-paru basah seperti tidur mengenakan kipas angin, tidur di lantai, mandi di malam hari, dan naik motor tanpa mengenakan jaket? Perlu Anda ketahui, dari sudut pandang medis, anggapan tersebut jelas kurang benar. Meski tidak menimbulkan paru-paru basah, dihimbau kepada siapa saja untuk tidak terlalu sering melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, karena dapat menyebabkan kedinginan sehingga sistem imun bisa turun. Dalam kondisi imun lemah, seseorang otomatis lebih rentan mengalami sakit akibat masuknya virus atau bakteri. Jadi, kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan bukanlah penyebab namun menjadi pendukung dari penyakit paru-paru basah. Berikut ini beberapa komplikasi yang bisa ditimbulkan pneumonia. Memburuknya penyakit kronis, di mana bila pengidap memiliki penyakit tertentu yang sudah ada sebelumnya, pneumonia dapat memperburuk kondisi penyakit tersebut. Yang berikutnya, bakteremia. Bakteri penyebab infeksi pneumonia juga dapat menyebar ke aliran darah pengidap. Abses paru-paru, di mana komplikasi langka yang kebanyakan dialami oleh orang dengan penyakit serius yang sudah ada sebelumnya, atau orang yang memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol yang parah. Gangguan pernapasan, di mana pengidap pneumonia bisa mengalami kesulitan bernafas sehingga perlu menggunakan ventilator. Radang selaput dada, di mana lapisan tipis di antara paru-paru dan tulang meradang sehingga menyebabkan gagal nafas. Efusi pleura, pengidap dapat mengembangkan cairan di sekitar paru-paru di dalam pleura yang disebut juga efusi pleura. Bronkiktasis, kondisi yang dapat menyebabkan saluran udara paru-paru melebar secara tidak normal. Cara pencegahan paru-paru basah yang bisa dicoba diantaranya mendapatkan vaksin pneumonia dan influenza, menghindari kebiasaan merokok dan menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol, sering mencuci tangan dengan air bersih,
menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan rumah secara teratur, menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, menutup mulut dan hidung ketika bersin, minum banyak air putih, dan menggunakan masker jika berada dalam lingkungan yang berpolusi atau bila dekat dengan orang yang sedang batuk dan pilek.